Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Arah Baik. Kali ini saya tidak lagi jalan-jalan, tapi saya akan eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan saya. Mengapa saya membuat channel YouTube Arah Baik? Silahkan pertanyaannya. Pertanyaan yang paling mendasar dari teman-teman saya adalah, kenapa sih lu bikin channel YouTube? Jadi alasan saya bikin channel YouTube adalah sebenarnya ada satu cerita nih. Ceritanya saya itu kan memang udah dari 10 tahun lalu atau juga saya sering jalan-jalan berdua sama istri saya. Entah itu naik motor, entah itu naik mobil, entah itu naik kendaraan umum. Kami sering melakukan traveling atau juga kami sering hunting-hunting tempat makan. Nah, berhubung anak-anak saya itu sudah besar, sudah punya kegiatan sendiri-sendiri, jadi mereka itu nggak bisa ikut. Ya, sekali-sekali lah nemenin, supaya mereka juga mungkin kalau ada waktu, mereka nemenin ikut jalan-jalan. Tapi kebanyakan sih enggak. Jadi setiap pulang kami itu ditanya dari mana, terus jalan-jalannya kemana, makanannya apa. Nah, nggak cukup tuh hanya posting di sosial media. Jadi mereka menyarankan agar kami buat aja channel YouTube supaya bisa sekalian mendokumentasikan jalan-jalan dan kegiatan-kegiatan kami. Jadi ya sudah, akhirnya dibuatlah channel YouTube ini. Mengapa dinamakan channel Arah Baik? Channel Arah Baik itu sebenarnya adalah spirit kami, keinginan kami yang menggebu-gebu, tapi kadang-kadang kami ini malesan orangnya gitu. Artinya nggak terlalu memaksakan mau kemana kita perginya gitu ya. Jadi kami kan mencarinya kan yang enak-enak aja, nggak mau yang stres-stres ya. Jadi kalau ada tempat makan, tempat kuliner yang rame banget begitu, kami hindari. Kami lebih baik balik lagi cari tempat kuliner yang lain. Atau ketika kami ke tempat wisatanya rame sekali, kami juga akan cari tempat wisata lain yang nggak terlalu rame. Jadi pada intinya kami ini nggak mau yang terlalu tempatnya yang hedon lah, yang rame atau apa. Karena menurut kami kalau yang namanya jalan-jalan adalah di perjalanannya itu sendiri merupakan satu cerita, satu kegembiraan, satu kisah yang menarik buat kami. Terlepas sampai di tujuan itu ada juga ceritanya. Jadi menurut kami perjalanan itu sendiri adalah cerita. Jadi ceritanya cerita yang baik-baik aja. Ini lucu nih, kalau peralatan nih. Ketika kami baru mulai bikin YouTube, kami bingung pakai apa ya, gitu. Akhirnya kami memutuskan ya dengan alat yang ada aja lah, handset yang ada, gear yang ada kita buat aja. Yang penting kita ngambil gambar, footage-nya kita ambil dulu. Nanti terserah nanti bagaimana editornya yang membuat konten itu menjadi lebih menarik. Jadi alat yang kami punya pada saat memulai YouTube itu, kita cuma punya handphone Xiaomi sama Samsung. Plus tambahan, kami memang suka juga foto-foto, jadi kami punya kamera ya, kamera mirrorless yang kami pakai untuk merekam gitu ya. Jadi dengan alat seadanya
kami hanya ingin membuat cerita. Tapi sekarang kami sudah nambahlah, punyalah alat rekam yang sudah lumayan ya, tapi masih handphone iPhone 12 Pro Max ya, itu yang kami pakai. Ya mudah-mudahan dengan makin banyaknya subscriber, kami makin semangat, viewer makin banyak, kami bisa membeli alat-alat yang memang qualified untuk membuat konten. Konten yang dibuat oleh Arah Baik itu konten yang isinya yang ringan-ringan, have fun aja gitu buat kami gitu. Jadi yang nggak yang susah-susah. Kami hanya kepingin jalan-jalan, entah itu ke gunung, ke mencari suasana alam, entah itu ke desa-desa, ke pedesaan, atau juga bisa juga kami jalan-jalan ke perkotaan. Yang penting di situ ada tempat-tempat yang bisa kami lihat, kami nikmatin, dan sekaligus kuliner-kulinernya yang enak-enak lah, yang nggak usah mahal juga, tapi enak gitu ya. Konten kami hanya itu aja, tapi kami dengan harapan bisa memberikan informasi buat teman-teman juga. Konten yang kami harapkan adalah konten itu bisa bermanfaat untuk penonton sekalian, untuk subscriber kami. Jadi kami mencoba dengan seadanya, dengan semampu kami memberikan informasi, memberikan edukasi mengenai satu tempat wisata, satu tempat yang jalan-jalan atau tempat kuliner. Jadi harapan kami ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman yang belum pernah mengunjungi yang pernah kami kunjungi. Jadi sebagai panduan aja, acuan, informasi dan edukasinya ada di situ. Jadi bisa diterima oleh para penonton Arah Baik. Kalau non teknisnya itu biasanya kondisi kami, misalkan kami ini yang buat konten lagi males atau lagi kurang enak badan atau ya lagi moodnya lagi jelek, ya kami nggak bikin konten gitu. Tapi rata-rata itu pun hanya sekian persen. Kebanyakan kami itu bersemangat karena kami suka gitu ya. Jadi seperti itulah non teknisnya. Kalau teknisnya itu biasanya itu kita itu misalkan peralatan yang kurang mendukung, lalu ada kendaraan di tengah jalan kadang-kadang mogok gitu kan, karena kami rata-rata kan kami kebanyakan pakai mobil Suzuki Jimny Katana yang tahun tua kan, jadi ya ada aja lah trouble di jalan, 20% lah ada trouble di jalan. Ya, terus lalu kita nemuin misalkan jalanan yang jelek, jalanan yang yang curam, tanjakannya curam, turunannya curam, atau tempatnya yang sepi gitu. Jadi itulah kenapa arahnya arah baik. Karena pernah kita datang ke satu lokasi wisata, kita di situ pengunjung kok kelihatannya di jalan hanya berdua. Kita lewatin ke hutan atau area-area yang sangat sepi banget gitu ya, dan cuaca juga mendung atau apa gitu. Nah, ketika memasuki area hutan itu, kami berpikir ini kayaknya nggak baik buat kita. Akhirnya kami memutuskan untuk balik lagi. Nah, kadang-kadang teman-teman, konten yang kami buat itu kadang-kadang tidak mencapai ke tujuannya, hanya di perjalanannya aja. Ya, itu mohon dimaklum ya teman-teman, karena di situ kami merasa kurang nyaman. Kalau kami teruskan, kira-kira ngeri, berbahaya atau apa, itu tidak kami lanjutkan. Karena bagaimanapun keselamatan atau kenyamanan itu tetap nomor satu. Tapi intinya teman-teman,
kalaupun konten itu tidak sampai ke titik yang dituju, misalkan, tapi kami menceritakan di perjalanannya mencapai titik itu adalah juga cukup menarik juga untuk teman-teman. Jadi para penonton sekalian bisa melanjutkan dari perjalanan kami sampai ke titik yang diinginkan. Seperti itulah. Dukanya sih buat kami nggak terlalu banyak ya, karena kami tidak pernah menganggap duka itu sebagai satu hambatan untuk membuat konten. Jadi nggak banyak lah dukanya. Apa sih dukanya yang ada di situ? Paling juga dukanya itu kalau umpamanya kita perjalanannya terlalu jauh atau menghadapi orang-orang yang misalkan di jalan itu kurang nyaman buat kita, ya seperti itu lah. Tapi kebanyakan orang-orang yang kita temui, area-area tempat wisata atau tempat makan itu lebih banyak nyamannya. Dukanya sih nggak terlalu banyak dan juga bukan hambatan buat kami. Ya seperti itu. Nah, kalau sukanya itu banyak banget. Sukanya itu kita bisa membuka wawasan apa yang nggak pernah kita tahu, yang nggak pernah kita datengin, makanan apa yang nggak bisa kita cicipin, atau desa mana yang belum pernah kita tahu, kehidupan di desa seperti apa, sosialisasinya seperti apa, di tempat wisata seperti apa gitu. Jadi sukanya tuh saya nggak bisa menggambarkan. Jadi mungkin para penonton juga tahu sukanya itu terlalu banyak. Jadi saya bersyukur bisa membuat konten ini karena bisa menenangkan pikiran, mencerahkan hati, memberikan perasaan gembira gitu. Jadi sukanya seperti itulah. Kita banyak bercanda di jalan, banyak ngobrol sama orang, bersosialisasi. Ya seperti itulah sukanya gitu ya. Selain makanannya juga ya enak-enak. Tempat yang paling memorable adalah kemana ya? Saya mikir dulu, karena banyak banget gitu, memorable tuh buat saya. Jadi tempat yang paling memorable itu sebenarnya banyak yang di luar konten ini. Sebelum saya buat channel ini, mungkin saya pengen ulangi lagi apa ya, tempat yang memorable untuk kami gitu ya. Jadi tempat yang memorable buat kami adalah Bandung. Karena selama kami perjalanan ke Bandung itu kami naik motor berdua. Jadi kami nginap di Bandung, perjalanan sambil mikir pulangnya bagaimana, kita kan karena naik motor lagi. Nah, seperti itulah ya, saya kira tempat yang paling berkesan itu Bandung. Oke, ini ada yang kami sampaikan itu kesan dan pesan kami gitu ya. Kesan-kesan kami selama buat channel Arah Baik ini, kami merasa teman-teman yang subscribe, yang menonton itu adalah mereka yang mendukung kami supaya kami lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi untuk membuat konten-konten hiburan untuk teman-teman sekalian. Jadi cerita-cerita kami di perjalanan kami, jadi kadang-kadang video yang kami tampilkan itu tidak seindah perjuangan kami ketika membuat konten ini. Jadi seperti itulah. Nah, pesan yang akan kami sampaikan pesannya adalah supaya channel ini bermanfaat untuk semua, untuk teman-teman sekalian, untuk penonton sekalian, bisa memberikan informasi, edukasi, bagaimana perjalanannya, bagaimana tempat wisatanya, sebagai bahan untuk referensi teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman
sering lihat channel kami, insya Allah kami akan panjang terus buat bercerita di channel ini. Ya, kami bukan channel yang besar, tapi kami channel yang growth-nya pelan, tapi saya kepingin punya subscriber yang setia, yang selalu nunggu cerita-cerita kami. Oke teman-teman, demikian cerita saya mengenai apa dan mengapa channel YouTube Arah Baik. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dan bisa memahami apa yang kami buat ini hanya sebagai untuk hiburan semata. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, komen, like channel kami, supaya kami lebih semangat lagi membuat konten ini lebih menarik, lebih edukatif, lebih informatif untuk teman-teman sekalian. Salam Arah Baik.